Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat kembali lagi di channel Revit ID ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan kasih tahu cara untuk menambahkan elevasi di Revit, menyertakan elevasi di Revit. Ya. Oke teman-teman, kita buka aja langsung open project, kemudian geser ke bawah. Masih menggunakan file sebelumnya ya teman-teman ya. Di latihan Revit ID nomor 30 ya, kemudian open. Kalau belum punya filenya silahkan download di latihan ke-30 di bagian deskripsi ya. Silahkan teman-teman download dulu. Oh ya, jangan lupa teman-teman klik subscribe supaya teman-teman bisa update channel Revit ID ini secara kontinu ya. Oke. Di sini sudah terbuka filenya. Kali ini saya akan menuju ke lantai 1 ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat belum ada elevasinya lantai 1 ya di denah. Meskipun kalau kita lihat kepotongannya di potongan tampak masing-masing elevasi ya. 3450 ini minus 50 terus 6950 ya, tapi di denahnya di plannya itu belum tampak. Nah, caranya gimana di Revit? Sebenarnya cukup mudah teman-teman. Teman-teman silakan ikutin ke menu annotate ya. Menu annotate di sini ada spot elevation ya. Silakan klik spot elevation kemudian arahkan ke bagian denah ya. Nah, di sini muncul tanda lingkaran bergaris miring ya. Artinya objeknya tidak eh, apa tidak tertarget ya. Menggunakan perintah annotate spot elevation artinya lantainya tidak bisa dideteksi ya, karena itu muncul warning. Nah, eh, sebenarnya ini cukup mudah teman-teman. Eh, Tekan escape dulu beberapa kali ya, 2 kali. Kemudian di sini eh, di view template, kalau teman-teman menggunakan view template ya, kalau menggunakan file ini pasti menggunakan view template ya. Nanti takutnya di project teman-teman masing-masing belum menggunakan view template, jadi uh, silakan nanti diperhatikan bedanya. Sebenarnya ini kalau kita lihat ya, itu visual stylenya ada wireframe hidden shaded itu berwarna abu-abu, artinya tidak aktif. Karena apa? Karena menggunakan view template. Tapi kalau tidak menggunakan view template, misalkan saya non, maka di sini aktif ya. Tadi saya balikin lagi ke denah. Karena ini menggunakan view template denah, maka yang saya rubah adalah view template-nya ya, tampilannya. Kemudian di sini ada model display ya. Silakan teman-teman ganti menjadi hidden line sementara ya. Hidden line. Kemudian klik apply apply OK ya. Maka akan garis baloknya menjadi tidak kentara ya, tidak seperti wireframe strip-strip warna pink ya. Nah, di sini kita gunakan spot elevation. Nah, setelah dirubah ya model displaynya, maka di sini bisa tertarget lantainya. Jadi kita bisa menambahkan elevasi ya di semua lantai ya. Nah, klik, kemudian klik ya, kemudian geser, kemudian klik lagi. Tekan escape ya. Saya ulangi teman-teman. Uh, Silakan menu annotate, kemudian spot elevation. Di sini klik, kemudian tarik, klik ya, kemudian tarik lagi, klik ya. Tekan escape. Saya ulangi lagi spot elevation. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini ada leader
solder ya. Kalau soldernya kita buang, maka akan eh, garis lurus, tidak bisa bengkok ya. Kalau saya nyalakan lagi, kemudian di opsi leadernya saya hilangkan atau nonaktifkan tanda centangnya ya. Kemudian klik ya. Kemudian kalau digeser ke kanan maka dia akan ke kiri. Kalau digeser ke kiri maka dia akan ke kanan. Kemudian klik lagi ya. Kemudian untuk contoh silakan teman-teman ikutin di beberapa tempat ya. Klik ya, kemudian klik ya. Tekan escape ya. Jadi untuk menambahkan elevasi di masing-masing lantai di Revit itu sudah ada toolnya sendiri yaitu menggunakan spot elevation. Saya buang ini teman-teman ya, delete, ini saya delete ya. Kalau nanti di area tertentu ya, di project real teman-teman masing-masing ya, di project masing-masing yang teman-teman punya itu terdapat beda elevasi maka perlu ditambahkan. Karena ini contoh bangunannya elevasinya sama maka saya hanya memberikan satu elevasi di masing-masing lantai. Ya, biasanya ada rise floor atau lantai yang naik, kemudian ada lantai yang turun elevasinya. Nah, di situ teman-teman perlu tambahkan spot elevasinya. Kemudian ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini juga otomatis berubah ya tampilannya karena kita pengaturan utamanya ada di view template. Ya, jadi tidak masing-masing plan ya. Kalau tidak menggunakan view template maka di sini dirubah sendiri-sendiri. Lantai 1 dirubah menjadi apa? Hidden line atau wireframe. Nanti di lantai 4 dirubah lagi hidden line, balikin lagi ke wireframe gitu. Jadi karena ini menggunakan view template, maka pengaturannya cukup sekali dan cukup mudah. Ya, saya ulangi lagi, klik annotation spot elevation untuk lantai 2 ya. Di sini saya klik ya, tarik ke kiri untuk pengaturannya dan klik lagi. Tekan escape ya. Pindah ke lantai 3, kemudian spot elevation lagi, klik klik ya, tekan escape. Ke lantai 4, spot elevation ya. Di sini ada void ya, agak geser ke kiri, klik, kemudian klik ya, tekan escape. Ya, lantai 5 ya, spot elevation begitu seterusnya. Jadi cukup mudah ya teman-teman ya untuk menambahkan elevasi di Revit. Klik, klik ya, lantai dak. Nah, setelah itu kita balikin lagi tampilannya seperti sebelumnya ya, karena ini spot elevation-nya sudah bisa menangkap lantai ya, artinya eh, lantainya sudah bisa ditambahkan spot elevation dengan model tampilan displaynya hidden line ya, hidden line. Maka kita balikin lagi ke wireframe ya, seperti tampilan sebelumnya. Kemudian klik OK, apply ya. Oke, apply, oke. Ya, jadi kalau di tampilan wireframe itu spot elevation-nya tidak bisa menarget lantai ya. Jadi harus dirubah dulu ke model display apa eh, tadi apa teman-teman, model displaynya hidden line ya. Harus dirubah dulu ke model display hidden line. Kalau ini tampilan seperti ini adalah wireframe ya. Nah, sekarang saya akan menambahkan spot elevation untuk pondasi ya, teman-teman ya. Saya klik dana pondasi, silakan teman-teman ikutin, klik 2 kali. Nah, pondasinya akan uh, sudah cukup bagus ya, karena sudah ada teks
pancangnya, kemudian ada dimensinya. Sekarang yang belum ada adalah elevasi masing-masing pile cap, elevasi masing-masing pondasi. Ya, menu annotation lagi, spot elevation, kemudian di sini diklik, arahkan ke objeknya, ya. Ya, klik, ya. Nah, di sini tidak muncul tanda anak panahnya karena di sini leadernya mati. Saya ulangin teman-teman ya, saya nyalakan leadernya, kemudian klik, ya, kemudian klik, geser ke kanan, klik, ya, tekan escape. Nah, misalkan teman-teman nggak mau ada buletannya, silakan teman-teman rubah di bagian properti. Di sini ada spot elevation target project, ya. Nah, kita gunakan opsinya, ya, alternatifnya no symbol, ya. Maka hanya muncul tanda anak panah, ya. Spot elevation, saya pilih stylenya no symbol, ya. Kemudian saya ulangi untuk file cap PS3-nya, ya, dan seterusnya. Nah, pengaturannya ini juga ada di bagian properti. Silakan teman-teman edit type, kemudian atur jarak hurufnya. Misalkan text offset from leader, misalkan saya 0,25, ya, supaya nggak terlalu jauh seperti ini, ya. Kemudian text size-nya sepertinya kekecilan, ya. Misalkan 3, ya. Apply. Oke, ya. Tekan escape. Oh ya, mungkin arrow size-nya perlu ditambah. Arrow size ini 20 degree, kita rubah untuk memperbesar. Misalkan 30 degree large, ya, supaya terlihat, ya. Kemudian klik elevation lagi, ya. Glitter oke, shoulder oke, no symbol, ya. Udah benar sesuai pilihan terakhir. Nah, kalau kurang posisinya tekan escape, atur, ya, teman-teman, ya. Atau ini klik grid titiknya, kemudian geser. Nah, spot elevation, ulangi lagi, dan silakan lakukan untuk semua file cap, ya, semua file cap supaya nanti kontraktor bisa membaca elevasi file cap-nya, ya. Membaca elevasi file cap-nya harus dikasih elevasi file cap supaya kontraktor bisa dengan mudah membaca gambar kita. Ya, silakan misalkan atur penempatannya sesuai ya, teman-teman. Yang penting jangan saling tumpang tindih sehingga susah dibaca, ya. Ini saya kurang geser ke bawah, ya, klik, tahan, geser. Nah, kemudian ulangi lagi annotate spot elevation, satu lagi ini, ya. Mungkin ini bisa di mana? Di sini, ya. Spot elevation. Jadi di Revit itu otomatis, ya, menambahkan spot elevation. Geser ke bawah. Oke, sekarang sudah kita lakukan spot elevation di lantai dan di pondasi. Misalkan teman-teman, ya, saya mau menurunkan elevasi ini, ya,
elevasi ini misalkan dari level lantai 1 saya offset turunkan menjadi 1000 ya. Maka di sini akan otomatis berubah ya, tapi bukan 1000 ya, tapi 1050. Kenapa? Karena elevasi struktur ada beda selisih 50. Jadi ketika lantai 1 di minus 50 saya turunkan menjadi 1000, maka otomatis Revit mendeteksi menjadi 1050 ya. Jadi cukup cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi tanpa ngerubah tag-nya pun nilainya nanti tag ya, tag spot elevasinya ya. Nanti otomatis ketika objeknya dirubah elevasinya dia akan ikut berubah nilainya. Ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman coba ulangi ya sampai benar-benar bisa dan tidak lupa. Ya, mungkin itu dulu teman-teman video kali ini. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman bisa selalu dapat update-nya dari channel Revit ID. Dan silakan share ke teman-teman lainnya supaya teman-teman lainnya bisa ikut belajar juga di channel Revit ID ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.